Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin abdi abdillah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang kami hormati, yang bisa menyaksikan video ini, ada pertanyaan yang begitu menggelisahkan dan membuat kami sempat terpancing emosinya dan membuat kami cukup memperhatikan cukup serius, dan terus terang ini mengganggu kami. Ada mereka bertanya tentang bank syariah. Bagaimana pendapat kami tentang bank syariah? Apakah itu benar-benar syariah atau tidak? Maka kami akan coba berikan pandangan kami tentang bank syariah. Tetapi kami mohon maaf, kami sering sekali harus mengkondisikan menahan diri dalam hal ini karena sering sekali membuat kami terpancing emosinya. Pertama, apakah bank syariah itu sesuai syariah? Sebelum saya masuk ke situ, kami ada satu pelajaran penting, bahwa begitu ada bank syariah, berarti itu menjadi jawaban kecil bahwa yang selain syariah berarti ulama berpendapat itu tidak syariah. Adanya bank syariah berarti bank konvensional itu dianggap riba. Setidaknya munculnya bank syariah akan membantu kita, umat manusia yang awam ini, mengerti bahwa bank konvensional itu ternyata tidak syariah. Kira-kira begitu. Setidaknya itu ambil pelajarannya. Yang kedua, kami sudah meneliti betul tentang bank syariah beserta akad-akadnya dan fatwa-fatwa MUI yang mengikutinya, yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat dengan DSN. Akad-akad murabahah, akad-akad mudharabah yang sering dilakukan oleh bank syariah, dan kami teliti berdasarkan fatwa-fatwa MUI yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional. Kami menyimpulkan dari praktek yang dilakukan oleh bank syariah hari ini, baik itu bank syariah seperti BSI, kemudian kami juga mendapati BMT atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang kami teliti, secara umum, secara garis besar, kami mensikapi atau memberikan kesimpulan bahwa mereka tidak syariah. Kenapa tidak syariah? Karena mereka ternyata tidak taat dengan fatwa MUI. Bahkan sebagian dari mereka pada saat ketemu dengan kami dan kami coba membahas, membantu mereka supaya benar-benar syariah, ternyata banyak di antara mereka yang tidak tahu tentang fatwa MUI, bahwa akad mudharabah dan murabahah itu dibahas dalam akad-akad dalam fatwa-fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Karena ketidaktahuan mereka, sehingga kami menyimpulkan mereka ini hanya berorientasi kepada profit, bukan pada syariahnya. Dan bagi mereka yang mengerti tentang akad-akad atau fatwa-fatwa di MUI, tentang akad mudharabah, tentang akad murabahah, pun akhirnya menyadari bahwa benar mereka keluar dari kenyataan bahwa mereka itu menselisihi fatwa itu. Akad murabahah misalkan ada celah-celah yang mereka lakukan di masyarakat, meskipun di garis top manajemen mereka mengatakan kami sesuai syariah, tetapi prakteknya
kami mendapati mereka tidak sesuai dengan tatanan yang ada. Maka ini nasihat kami kepada bank syariah atau lembaga-lembaga keuangan yang mengatakan dirinya syariah. Jika ingin benar-benar syariah, ikutilah fatwa-fatwa yang ada di dalam MUI, fatwa-fatwa tentang mudharabah, murabahah, dan yang lainnya. Maka insya Allah Anda syariah. Tetapi begini Pak, kami tidak berhenti di situ. Seandainya bank syariah itu adalah syariah, seandainya, oke, kita sepakati seandainya memang benar-benar syariah, maka coba jawab pertanyaan ini sesuai dengan kemampuan Anda dalam memahami agama Islam. Jawab saja sederhana. Menurut Anda Pak, Bu, Allah, Nabi Muhammad, Islam, syariat Islam menginginkan Anda punya hutang banyak atau mengharapkan Anda menjauhi hutang? Coba Anda jawab. Hampir semuanya di antara kita umat Islam mengakui bahwa sebaiknya kita menjauhi yang namanya hutang. Meskipun itu syariah, meskipun itu hukumnya mubah atau boleh. Seperti halnya juga dengan mengemis. Jadi seorang pengemis itu juga boleh kalau memang terpaksa, tapi kita sepakat kita harus menjauhi yang namanya pengemis, meskipun itu dibolehkan jika memang terpaksa. Karena daripada mencuri mending ngemis gitu ya. Sama dengan hutang. Anggaplah bank syariah itu benar-benar syariah. Tetapi yang namanya syariah kok hutang itu tetap gak syariah, itu tetap gak baik Pak. Sekarang begini, kalau Allah, Rasulnya, kemudian kitabullah, sunnah-sunnahnya, kemudian ijma ulama, qiyas, semua para ulama sepakat dan Anda pun sepakat bahwa kita umat Islam harus menjauhi hutang, harus rela, harus menahan diri dari berhutang. Lalu mengapa ada bank syariah, di dalamnya kita mendanai, menggaji orang untuk menawarkan hutang, di dalamnya kita membuat brosur-brosur untuk menawarkan hutang? Ini sesuai syariat Islam, bertentangan dengan Rasulullah atau bagaimana? Dan mereka mengakui dirinya adalah syariah. Sedangkan Rasulullah meminta kita menjauhi hutang, tapi mereka mengajak kita untuk berhutang. Apa ini? Ini merusak kehidupan kita bersama. Karena bagaimanapun juga kita harus sadari Pak, Bu, kalau kita berhutang, kita pernah membaca atau mendengar sebuah hadis yang masyhur, seseorang yang mati syahid sekalipun, itu tidak kemudian hutangnya selesai. Oke, masalah dosa yang lain kemudian dia masuk surga bighairi hisab, tapi masalah hutang tetap jadi masalah. Kita juga mendengar atau membaca hadis yang juga masyhur, Nabi Allah Muhammad SAW tidak mau mensolati seorang sahabat yang meninggal karena punya hutang dan hutangnya tidak ada yang menanggung. Itu nggak mau mensolati. Dan sedangkan bank syariah dan sejenisnya itu mengajak kita manusia, merayu kita, mereka membiayai, menggaji, membuat brosur untuk mengajak kita berhutang. Apakah ini sesuai dengan ajakan Rasulullah atau bertentangan? Sebuah kesimpulan yang mudah untuk Anda simpulkan sendiri. Maka jika kita berbeda pendapat dalam hal ini, saya berpendapat bahwa bank syariah itu tidak syariah karena tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional, misalkan begitu. Kemudian antum juga berpendapat bahwa itu syariah Pak, itu boleh dalam Islam, itu nggak apa-apa. Oke, misalkan kita beda pendapat dengan itu, kita saling menghormati, nggak masalah. Tetapi jika engkau memang menghalalkan bank syariah, engkau menghalalkan riba, engkau menghalalkan bunga, maka kami nasihatkan itu usahakan cukup untukmu saja. Jangan ajak anakmu untuk berhutang. Jangan ajak istri dan orang tuamu untuk berhutang. Jangan ajak adikmu, jangan ajak lingkunganmu untuk berhutang. Karena kasihan mereka jika mati dalam keadaan berhutang.
itu hutang, belum riba. Maka jika kita berbeda pendapat tentang haramnya riba atau tentang haramnya bank syariah misalkan, ya silahkan saja, tapi itu untukmu saja ya. Karena kalau kamu memang suka berhutang silahkan. Kalau memang suka dengan angsuran-angsuran setiap bulannya silahkan. Anda senang punya utang banyak itu juga silahkan. Tapi jangan ajak orang lain. Jangan ajak orang-orang yang kau sayangi. Kasihan mereka kalau mati dalam keadaan berhutang. Karena mati tidak harus tua dan mati tidak harus sakit, maka kami beritahu mati bisa kapan saja. Maka ini adalah nasihat kami, dan sering kali ini membuat kami sedikit emosional. Jadi kami agak terganggu dengan tema-tema seperti ini Bapak Ibu. Tapi kami menghimbau, jauhilah hutang. Meskipun itu syariah, apalagi kalau itu riba. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup sekian dulu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.